Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Ya, hari ini Pastor Prince mengingatkan tadi ya, seperti kita nyanyikan, di dalam nama Tuhan Yesus itu ada power yang diberikan buat kita. Kita dikatakan seperti lawyer ya, seperti yang apa tuh, mewakili kan kalau di pengadilan. Nah, mewakili itu kalau orang yang semakin berkuasa yang kita wakili, ya lawyernya juga semakin powerful. Ya, semakin besar otoritasnya, maksudnya gitu. Nah, demikian juga ya, kita nama yang kita wakili nama Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 10, kita langsung aja lihat, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada yang di atas bumi, dan ada yang ada di bawah bumi. Ya, kita diberikan nama Yesus. Sama-sama katakan nama Yesus. Ya, semua penyakit bertekuk lutut ya, ditaruh di bawah kaki kita. Semua kelemahan, semua masalah keluarga, semua masalah keuangan, semuanya ditaruh di bawah kaki kita. Kita katakan stop untuk kemiskinan, dia akan stop. Ya, seperti apa, polisi kurus ceking kecil, kalau dia angkat tangannya, biar truk besar, kontainer 40 ton, pasti mesti berhenti. Kenapa? Karena di belakang dia ada pemerintah. Ya, ada polisi, semua institusi polisi, semua militer, semua di backup, membackup dia. Amin. Karena itu baik kesehatan kita ya, itu akan bertunas, bertumbuh dengan cepat. Ya, setiap sel, setiap jaringan, setiap anggota tubuh kita utuh. Amin. Ya, karena Tuhan berjanji di dalam nama Yesus dengan long life, Tuhan akan satisfy kita ya, sabah atau apa, memuaskan kita. Jadi kita jangan mau dibodohin lagi oleh siapapun ya, oleh makhluk apapun ya, karena itu yang Tuhan katakan ya. Perkataan kita bisa memperpendek umur kita atau memperpanjang umur kita bahkan ya, hari-hari kita. Nah, yang paling penting hari ini kita terus flowing aja, mengalir bersama dengan dia. Ya, seperti satu kuk dengan lembu senior, itu kita satu kuk, ya kita tinggal ikutin aja kemana. Ya, pasti hidup kita, jalan-jalan kita penuh bahagia dan sejahtera. Shalom semata-mata. Amin. Ya, dan kita ini dalam nama Yesus itu kita memerintah, sama-sama katakan memerintah. Ya, kedudukan posisi kita itu kedudukan raja. Walaupun nanti kita lihat ya, kita akan juga dilatih dari prince, dari pangeran menjadi raja. Tapi kita mesti tahu dulu bahwa kita akan ruling, yang memerintah bersama Yesus selama-lamanya. Ya, kita hanya bisa mengerti setelah kita menerima kasih karunia. Kita bukan lagi orang berdosa gitu. Tapi nanti kita akan lihat ya, bagaimana Tuhan membereskan semua. Maksudnya begini, kadang-kadang kan orang bilang, kalau kasih karunia itu license to sin gitu ya, kayak hidup nggak mulia gitu. Hidup seenaknya. Kalau saya ngomong sama orang belum apa-apa, dia udah bilang gini, ya tapi kan nggak bisa hidup seenaknya gitu, dia bilang. Dia pikir yang dia ngomong juga dia. Ya, kita emang hidup seenaknya di dalam Yesus gitu, bukan seenaknya maksud dia gitu. Sebenarnya emang itu kata-kata salah banget gitu. Dia pikir kalau seenaknya itu hidup nggak mulia, hidup jorok, hidup berdosa, terus dia bilang enak gitu. Kata-katanya udah salah. Ya, tapi kita hidup flowing, mengalir bersama Yesus, mengalir bersama Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dipersiapkan untuk ruling, memerintah. 2 Timotius 3 ayat 11 sampai 13. Ya, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia. Nah, ini kita mulai garis bawahi ya. Kita sudah mati. Manusia lama kita sudah mati. Itu truth-nya, itu kebenarannya. Ya, kita pun hidup dengan dia. Hidup dengan dia. Jadi sekarang kita apa? Kita hidup, bukan mati. Sama-sama katakan, saya hidup, bukan mati. Zoe. Ya, ayat 12. Nah, terus dibilang apa? Jika kita bertekun, kita terus hidup di dalam Zoe ini gitu ya, hidup di dalam kesadaran Kristus,
kita akan turut memerintah dengan dia. Amin. Ya selamat sih selamat, tapi kalau nggak memerintah kesian juga ya. Tapi kita mau memerintah, sama-sama kan kita memerintah, rule. Ya kita, nah, disebut juga jika kita menyangkal dia, ya pun menyangkal kita. Artinya apa? Kalau kita menyangkali kasih karunia, ya kita hidup di bawah standar nantinya. Bukan kita lah, orang lain. Karena dia percayanya gitu. Orang dunia sakit, dia sakit. Orang dunia hancur, hidupnya dia hancur. Orang dunia hidupnya bercerai, apalagi bangkrut, apalagi menderita, jadi penjahat, jadi pencuri, jadi segala macam. Orang Kristen juga. Ya menyangkal itu artinya ya tidak menerima, Kristus tidak berefek gitu, tidak menerima semua apa yang Tuhan berikan. Tapi dia selamat sih selamat, ayat 13 bilang gini. Jadi walaupun gitu, jika kita tidak setia, dia tetap setia tuh, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya karena sudah ditebus. Ya, jangan mau, maksud saya gitu aja. Ya, kita mau memerintah. Sama-sama katakan, saya mau memerintah bersama Kristus. Hidup mulia bersama Kristus. Amin. Ya, udah mati, sekarang hidup. Ya. Nah, jadi itu merupakan start dari hidup kita gini. Ini ada hidup dosa, hidup jelek, buruk, hidup korosi. Ini ada hidup mulia. Pilih mana? Ya pasti pilih hidup mulia. Sama-sama kan saya pilih hidup mulia. Hidup mulia apa? Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman, makmur, diberkati menjadi berkat, diberkati dengan tujuan. Semua yang baik yang Tuhan sediakan. Sehat, tubuh berkualitas, hidup berkualitas. Gak kurangan sandang makan papa. kan Tuhan bilang, ya jangan khawatir atas hidupmu, kau makan, kau minum. Jangan khawatir dengan tubuhmu, apa yang kau pakai. Berarti semua sandang makan, papan, semua itu sudah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Karena Tuhan bilang gini, saya raja, segala raja. Raja, segala raja. Ternyata rajanya adalah kita adalah raja-raja. Tuan, segala tuan. Kita Lord of Lords. Kita Lords-nya di bawah Tuhan. Jadi dia raja segala raja, kita raja-raja di bawahnya. Amin. Sama sekali lagi katakan, memerintah bersama Kristus. Amin. Ya, mau ngapain hidup nggak mulia? Karena ini nanti kita akan singgung masalahnya. Ada orang-orang Kristen, manusia lamanya malah menguasai gitu. Tapi nanti dulu lah ya. Nah, hidup berkuasa juga 1 Korintus 6 ayat 3 jelaskan, tidak tahukah kamu? Berarti ayo dong, tahu dong bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Ya, jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidupmu kita, ya dalam hidup kita sehari-hari. Nah, tadi pastor bilang ya kita nggak mau hidup childish gitu ya, bodoh. Maksudnya childish ya baru di jalanan, baru diklakson atau dipotong sama orang udah marah-marah gitu ya. Udah maki-maki misalnya gitu. Enggak, kita nggak hidup begitu. Kita nggak hidup rendah begitu. Ya, karena kita menghakimi malaikat-malaikat. Berarti apa? Saudara diberi wisdom. Amin. Ya. Nah, sederhananya apa yang kita lakukan katanya kan? Kita menyadari bahwa kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ya, dosa tidak diperhitungkan lagi dalam kehidupan kita. Itu benar-benar pintu masuk, induk dari segala berkat itu, kedudukan posisi kita itu. Jangan sampai siapapun, apapun ya menipu kita untuk lepas dari kasih Tuhan ini. Ya, bahwa kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita memiliki kebenaran hadiah. Ya, dosa kita sudah tidak diperhitungkan. Roma 4 ayat 6 sampai 8. Seperti juga Daud menyebut berbahagialah. Ya, ini bahasa Indonesia diterjemahkan berbahagialah. Bahasa Inggris, bahasa aslinya bless. Diberkatilah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya.
Ya kita menerima kebenaran hadiah, bukan berdasarkan upaya usaha perbuatan kita, perform kita, bukan. Itu udah absolut mutlak. Ayat 7, bless tuh ya, diberkatilah. Jadi lihat ya, saudara, dengan begini akan memahami bahwa induk dari segala berkat itu kalau kita kita paham dan kita terima dan kita sadari bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, bahwa saya sudah diampuni tuh ya, yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Di perjanjian lama, karena ini kan mengkutip dari perjanjian lama, Daud baru ditutupi aja udah di bless tuh. Apalagi kita dihapus, sama-sama katakan kita dihapus oleh darah dosa-dosa kita. Udah nggak ada lagi, Tuhan nggak lihat, matanya nggak bisa melihat tembus darah gitu. Sudah tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan apa? Apa yang Yesus layak terima. Ya, berbahagialah, sama-sama katakan berbahagialah, juga bagus kan? Diberkatilah, ya, bless, ayat 8. Sekali lagi, berbahagialah, bless, manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tuh ya, tidak di-input. Ya, kalau kita bikin program, kalau kita input, apa yang kita input, yaitu outputnya ya berdasarkan apa yang kita input. Kalau saudara tidak lagi di-input, tidak diperhitungkan dosa kepada saudara, ya nggak ada keburukan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang ada hanya bahagia. Ya jangan balik lagi gini, enak dong bikin dosa. Nggak ada dosa yang enak. Nah ini kita akan bereskan. Ya, bahkan perilaku dosa itu akan dihapuskan ya. Tapi kita terusin dulu. Nah dengan menyadari bahwa segala dosa kita sudah diampuni, ya kita jadi rendah hati, saudara. Ya seperti Yesus contohnya dalam Yohanes 13 ayat 3-5. Kita belajar ya. Itu tuh ya. Tuhan bilang ini, Yesus tahu Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Berarti dia tahu posisi dia siapa. Nah, ketika saudara dan saya tahu posisi saudara dan saya adalah mempelai Kristus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tadi raja-raja yang memerintah. Ya nggak bakalan, kalau misalnya saudara udah pakai pakaian bagusnya, raja udah gitu putih lagi pakaiannya ya. Masa mau main di comberan gitu? Kan nggak cocok gitu. Ya, ayat 4. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubah dan mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ayat 5. Dan kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyiapkannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Jadi Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya karena dia tahu bahwa dia raja segala raja. Itu ajaib ya saudara. Jadi justru kita di ruang atas nih kan, di ruang atas ya, Tuhan Yesus itu tetap menjadi hamba yang melayani. Karena dia tahu. Bukan jadi sombong gitu. Jadi ketika saudara tahu posisi saudara, saudara secure. Nggak ada yang bisa merendahkan kita lagi. Sekalipun kita melakukan pekerjaan yang paling rendah, itu kan mencuci kaki. Wah ini, kalau orang masih merasa tersinggung, ya baru digini ini, dia masih merasa, lu nggak tahu gua siapa, lu nggak tahu posisi gua. Nah saudara itu belum lebih lagi menyadari ya, tapi kita belajar ya terus progresif bertumbuh ya, bahwa siapa kita. Justru karena kita tahu siapa kita. Ya, bahwa kita adalah anak Yesus, anak raja. Nah, semua dosa sudah diampuni. Ya. Terus memang ada, nah ini sekarang kita mau pelajari ya. Karena konsekuensi itu ada degree dosa. Nah, maksudnya begini. Kita akan melihat dulu. Nanti kita akan jadi gini, saya cuma mau cerita gini. Ketika orang Israel keluar dari Mesir karena
karena apa? Domba Paskah itu. Itu gambaran dari kelahiran baru. Ya, gambaran kelahiran baru. Jadi ketika mereka lahir baru, mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan. Tapi Mesir mengejar mereka. Dari yang paling gede, rajanya, sampai pasukannya. Nah, ini gambaran daripada manusia lama itu yang mengejar, kan? Nah, sekarang kita mau breakdown bagaimana kita bebas benar-benar hidup mulia gitu, nggak berperilaku lagi. Ya Kristen sih Kristen, cuman jahat tuh Pak Melki orang Kristen. Begini, bagaimana, begitu. Jadi bukan sesuatu yang mulia yang kayak gitu, saudara. Nah, degree dosa ini Tuhan Yesus yang ngomong ya, supaya kita tahu dulu lagi. Yohanes 19 ayat 11. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Dia bilang kepada Pontius Pilatus ya, wali negeri. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Nah, ada derajat dosa. Nah, itu kita catat aja dulu ya. Karena di dalam perjanjian lama juga ada orang yang kaya bawa lembu, ya, sapi, yang berikutnya domba, ya. Jadi dosa itu mempunyai efek yang beda-beda gitu aja. Efek levelnya berbeda-beda. Nah, ya. Jadi bagaimana? Jadi dosa ini bukan hanya don't sin, you know. Tapi bagaimana tidak berdosa gitu, di hidup dalam dosa. Nah, ini yang kita mau dalami. Ya. Ini yang kita mau dalami. Karena sekali lagi, di bawah kasih karunia bukan kita apa ya? Enak bikin. Pertama, dosa nggak ada yang enak, karena itu mengikat, karena itu buruk, jelek, busuk, dan merusak. Ya, menghancurkan. Kalau dosa perzinahan apa, merusak keluarga, merusak hubungan, merusak segala macam lah. Nah, jadi orang Israel itu tadi kan dia gambaran born again dari darah itu kan. Di waktu keluar mereka makan domba Paskah kan. Jadi darah di tiang pintu itu salib. Mumpung dari sini mereka keluar, mereka nggak ada yang feeble ya, walaupun mereka budak, mereka nggak ada yang lemah ya, yang bongkok-bongkok tegak lagi, saudara. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Yang miskin-miskin direstorasi, dibalikin semua. Pekerjaan mereka jadi budak 430 tahun dikembalikan dengan bunganya ya, dengan perak dan emas. Jadi makmur. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya feeble. Nggak ada yang lemah. Kita berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Kita nggak ada yang lemah. Sama-sama kan, kita nggak ada yang lemah. Ya. Percaya aja dulu, terima dulu saudara. Terima dulu. Ya 2 juta orang Israel, ya kata yang kurang lebih 2 juta, nggak ada satupun yang feeble. Bahkan kalau Pastor Prince selalu bilang ini, itu kalau filmnya Ten Commandment tuh masih ada yang kakek-kakek yang dituntun, yang naik kereta, yang lemah mesti digendong. Nggak ada, saudara. Itulah kuasa penebusan, ya, kuasa lahir baru. Nah, problemnya kan kemudian enemy-nya menyusul. Nah, ini bicara Mesir. Mesir itu bicara macam-macam, dari yang negatif ya, nggak bisa tidur, nggak ada damai sejahtera, depresi, stres, khawatir, gelisah, ya, ketakutan. Ya pasti mereka ketakutan ketika dikejar. Nah, Mesir mengejar. Itu old man, ya, gambaran daripada manusia lama kita.
Jadi kita balik tentang dosa dulu ya. Tapi sebelumnya kita lihat manusia baru dulu. Manusia baru kita mestinya gimana? Efesus 5 ayat 19 sampai 20. Manusia baru kita berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Ya, kita tahu mazmur, kidung-kidung pujian. Ya, semua tentang Yesus. Nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Itu yang keluar dari mulut kita. Ya, dimanapun kita berada, kita memuji Tuhan. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Ya, ku bersyukur padamu Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita. Itu kita terima. Ayat 20-nya, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Bapa, thank you, terima kasih. Belum termanifestasi, kita thank you dulu. Karena kita udah terima. Say thank you. Ya, grateful, terima kasih, pujian. Ya, kita menjadi, tadi Pastor B bilang, kalau saya lagi di mobil lagi memuji-muji Tuhan, kalau ada orang motong gitu, silakan katanya. Jadi orang baik maksudnya. Ya, penuh kasih dan kind. Nah, tapi orang Israel keluar, tapi Mesir musuh masih tetap ada. Nah, ini tipikal bagaimana musuh mengejar. Kok masih ada pemarah ya? Tidak mengampuni. Ya. Tadi dosa-dosa kekonyolan-konyolan di jalan tadi kalau seperti tadi sampaikan ya. Nah, bagaimana pertanyaannya, apakah kita pakai willpower gitu? Apa tuh? Tekad. Nggak bisa, saudara. Ya, dan kita harus memakai perjanjian baru, covenant baru untuk menghasilkan hasil yang new covenant, yaitu kembali lagi kedudukan kita di dalam Kristus. Siapa kita di dalam Kristus? Nah, kita mulai dari Kolose 3 ayat 1 sampai 2 ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, tadi mati, udah bangkit ya, carilah perkara yang di atas. Artinya apa? Artinya kita lihat ke atas gitu. Solusinya di atas, surga. Nah, ini orang Kristen juga suka aneh sih. Lihat ke atas ke surga, katanya Tuhan kasih penyakit, Tuhan kasih keberangkrutan, Tuhan kasih celaka, pandemi, bencana. Izinkan. Kan jadi salah. Tapi kalau kita lihat, mencari ke atas, melihat perkara yang di atas, di mana Kristus ada, tentu aja surga, nggak ada yang buruk, saudara. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, malah posisi yang menentukan supply tadi. Dan nggak mungkin kita didudukan bersama Kristus kalau kita nggak kudus, saudara. Nah, tapi sekali lagi, tadi kan Mesir mengejar, gimana dong? Balik ya, dosa jawabannya apa? Oh, yang keduanya ya, pikirkanlah perkara yang di atas, sama ya, bukan yang di bumi, sama. Jadi pikiran kita, pikiran Kristus. Ya kan, saya sering bilang kan, tadi saya ikut lari lagi, trail run. Tetap aja saya bilang, Kristus kesehatan saya. Pada 2 minggu yang lalu, hari 42 kilo, maraton, kram dua-duanya. Ya saya udah ngomong kan, sama Tuhan, baru 2 minggu yang lalu kan. Sekarang 17 kilo lari tadi pagi. Nah, di gunung lagi, naik 2 gunung. Oh, saya sudah ditebus dari kram misalnya. Saya memiliki kaki Kristus. Karena naik gunung, tambahin lagi. Seperti kaki rusak berjejak di bukit-bukit. Yang hari ini cut off time-nya 5 jam, 2 jam 40 menit saya udah sampai, ya kan, setengah. Orang-orang masih main ini saya udah
setengah waktu udah sampai ya di finish. Saudara, kita memiliki pikiran yang di atas. Solusinya sebenarnya itu aja. Ya, di mana Yesus hidup. Nah, tapi Mesir kejar cepat nih. Omongan jelek, omongan buruk. Tadi kan misalnya pemarah. Terus apalagi hidup maunya rendahan kali. Ya, jinahan, percabulan, apalagi. Ya seperti itu manusia lama tuh, daging kan. Nah, tapi jawabannya sekarang kalau kita lihat orang Israel sebagai gambaran, jawabannya apa? Ya Laut Merah itu, Red Sea. Ya, disitulah orang Firaun dan orang Mesir mati semua. Nah, ya jawabannya kembali di kayu salib. Red Sea itu bicara apa? Bicara mati bersama Kristus. Ya kayak dibaptis kan, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Itu di dalam baptisan. Dan saudara kalau sudah dibaptis ya saudara menyadari itu aja. Nah, kita baru start nih, tadi pendahuluannya ya. Roma 6 ayat 5 sampai 7 kita baca. Nah, perhatikan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Telah loh ya. Begitu udah mati bersama Kristus. Sama-sama katakan, saya sudah mati bersama Kristus. Buktinya saya hidup, Pak. Ya seperti Galatia 2 ayat 19-20 kan. Kamu telah disalib bersama Kristus, mati. Tapi kamu hidup bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang sekarang di dalam daging ada hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah itu kita menjadi satu sama dengan kematiannya. 2000 tahun yang lalu loh. Saudara belum ada. Kita sudah mati bersama Kristus. Tuhan sudah sediakan kematian. Siapa yang mati? Manusia lama. Old man. Makanya kita bisa pisah dari suami lama. Saudara kalau ngomong-ngomong, kalau udah perjanjian lama, suami lama, manusia lama, kalau udah ada yang lama, atau gini, kalau ada yang baru pasti ada yang lama gitu. Yang lama sudah lama, udah lewat. Dan kita juga, nah yang baru ya, juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah ini jelas ya. Jadi mati di laut Teberau itu, Dead Sea, bangkit, keluar dari laut. Sementara Mesirnya mana manusia lamanya? Habis. Nanti kita baca ayatnya, tapi kita persiapkan dulu. Ya, ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, sama seperti Galatia 2 ya 19-20. Supaya tubuh dosa ini saudara kita hilang kuasanya. Nah tadi seperti Firaun dan orang-orang Mesir dikubur. Ya. Mati bersama Kristus di dalam baptisan, bangkit bersama Kristus. Manusia baru. Tapi masih ada, Pak. Saya kemarin aja masih buat gini, masih buat gitu. Sudah mati. Nah itu nanti kita lihat ya. Bahwa itu jangan kita jadikan kebenaran. Oh udah itu manusia lama saya. Bukan saya itu. Wah menyangkali dong. Kan udah mati. Makanya saudara selalu bilang apa? Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Di tengah bahkan di dalam waktu kita salah atau gagal, jatuh. Ya, tapi di sini jelas ketika kita berdiri teguh, tubuh dosa itu hilang kuasanya. Sama-sama katakan hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bukan kita loh. Karena tadi mengaku karena kita tahu tadi. Ya, supaya dosa itu nggak berkuasa. Supaya kita nggak jadi budak Mesir lagi gitu. Budak dosa lagi. Ayat 7. Ya, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, ini bukan rasa-rasa, saudara. Bukan pengalaman, bukan. Tapi kebenaran aja udah gitu. Terus, posisi kedudukan. Nah, ini
Kalau orang tanya, gimana matiin Mesir? Ya begitu. Ayat 8? Belum ya? Ayat 7 dulu ya. Nanti 8 ya. Karena jadi udah mati ya. Jadi bukan feeling, bukan rasa-rasa. Nah ini firman. Tadi pastor juga sampaikan ya. Kalau kita naik pesawat 10.000 kaki di udara, pilotnya kita nggak kenal, dia di depan kita nggak pernah lihat juga mukanya. Terus dia bilang, duduk dan relax, kita akan mencapai tujuan kita dalam waktu 1 jam atau 2 jam. Kita percaya. Pastor selalu bilang gini, kita nggak tahu tuh pilot semalam lagi mabuk atau mau bunuh diri, bisa aja katanya. Tapi kita percaya. Tapi kalau mengenai firman Tuhan, kalau saya nggak lihat nggak dikasih tanda-tanda, saya nggak percaya katanya. Padahal God cannot lie. Dan ini benar-benar hidup mulia saudara nantinya. Ya. Nah, juga kalau naik pesawatnya lama, kita keluar, kita masih berasa turun naik. Mungkin katanya kalau Pak Sopyan naik pesawat lama gitu ya, mungkin dari Eropa, dari Amerika 12 jam, berapa jam, pas turun masih di kafe masih kerasa turun naik gitu. Atau naik kapal kan, di tengah laut lama, pas turun masih kerasa goyangnya. Atau dengar gong gitu, gong gong gong. Udah berhenti, kita masih kerasa gaungnya. Nah itu feeling, kan cuman berasa, tapi bukan kebenaran kan. Kita udah nggak di kapal atau nggak di pesawat, atau gong itu sudah berhenti, udah stop. Ya makanya jangan ambil keputusan ya dari perasaan, bahkan pengalaman. Tapi dari mana dong Pak? Dari tuntunan Roh Kudus atau hikmat Kristus. Walaupun saudara pengalaman, saudara jago dulu pengalaman, saudara pinter dalam satu hal, apa salahnya sih bilang Christ is my wisdom? Roh Kudus tuntun saya. Amin. Ya. Jadi manusia lama kita telah mati 2000 tahun yang lalu. Ya, Mesir itu kemarahan, percabulan, ya, yang suka muncul atau apa? Perasaan-perasaan begitu, ya. Manusia baru, ciptaan baru sudah ada. Nah, kita percaya kebenaran itu, fakta aja, fakta kebenaran. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau caranya gimana? Bebas dari perilaku tadi buruk Mesir. Ya percaya. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Lanjut ya, tadi Roma 6 ayat 8-nya. Nah sekarang jadi percaya. Tadi mati, sekarang kita hidup. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus katanya, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sama-sama kan kita hidup juga dengan Kristus. Berarti hidup kita hidup mulia nggak? Dengan Kristus loh. Bersama Kristus, dipimpin Kristus, di dalam Kristus, Kristus dalam kita. Hidup yang terang nggak? Hidup yang mulia nggak? Ya pasti. Tapi harus akui dulu kita udah mati. Ayat 9. Karena kita tahu. Nah sekarang kita tahu nih bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Jadi ketika Mesir sudah dikubur, sudah mati, ya nggak mati lagi kita. Hidup. Maut. Ya dosa itu menghasilkan stres, khawatir, gelisah, sampai maut, penyakit. Tidak berkuasa lagi atas dia. Maut nggak berkuasa lagi atas kita. Orang kita hidup kok. Makanya dari awal kita diberikan hidup dengan apa? Dengan puas, dengan long life. Amin. Ya saudara, ini rahasia yang kita miliki. Kita sering dengar, tapi harus terus ya diingatkan. Ayat 10.
Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Sekali lagi ya. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Jadi dosa mana? Sudah ditanggung Yesus semua. Bukan kematian kita, kematian Yesus. Tapi kita mati bersama Kristus. Sekali lagi, sama-sama katakan. 1 kali dan untuk selama-lamanya. 1 kali 2000 tahun yang lalu, efeknya selama-lamanya. Continue berkelanjutan. Once and for all. Kalau dosa saya, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Sebenarnya nggak ada yang masa lalu sih dibanding 2 tahun yang lalu ya. Tapi dalam kehidupan kita lah. Continue berkelanjutan. Dan kehidupannya, yang 1 kali untuk selama-lamanya juga, adalah kehidupan bagi Allah. Hidup mulia lagi, saudara. Bukan hidup. Jadi salah besar sama sekali. Kalau orang, yaitu tipuan iblis lah ya, bilang, enak dong bikin dosa. Jadi kalau belum apa-apa, kalau dia bilang kasih karunia, udah langsung aja orang bilang gini, ya tapi nggak bisa hidup seenaknya loh. Maksud lo gitu, maksudnya gitu ya. Maksud dia tuh hidup berzina, narkoba, di penjara mungkin, hancur-hancuran. Itu hidup enak gitu. Nggak ada enaknya, saudara. Itu bukan hidup mulia. Tapi maksud dia begitu gitu. Jadi karena kita terima kasih karunia, kita akan hidup nggak mulia. Ya, itu mah bukan kehidupan Yesus, saudara. Sama-sama katakan, saya mau hidup kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus apa, Pak? Raja segala raja. Semua yang Bapa punya, Yesus punya. Semua yang di surga, semuanya milik Yesus. Sekarang apa yang Yesus punya, kita punya. Tapi kita lihat startnya dari mana? Harus mati bersama-sama Kristus, itu absolut mutlak. 11. Demikianlah, ya, diulang lagi ya, hendaknya kamu memandangnya. Nah ini logizomai, ya, rekon, memperhitungkannya, ya, account as a fact, sebagai fakta. Kita memperhitungkan sebagai fakta tuh artinya logizomai. Sekali lagi dibilang bahwa kamu telah mati bagi dosa. Jadi kalau kita gagal, kita salah, itu bukan saya, itu manusia lama saya. Bukan menyangkali, saudara, itu fakta logizomai. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kalau dia bilang dalam, berarti udah di atas matahari. Ya, kita selalu ingat ya, ini udah kekal. Hidup bagi Allah. Mulia nggak? Mulia. Saya ulang-ulang terus ya. Hidup mulia, hidup mulia, hidup mulia, hidup mulia. Berarti jangan mau dibohongin dengan kebohongan dari jurang neraka. Ya, kadang-kadang orang, kalau saya bilang, enggak, kita berubah hidup dalam Kristus. Ya maksud saya gitu. Tapi kita harus ada, tetap aja saya. Harus ada bagian kita soalnya. Bagiannya apa? Bingung juga. Padahal semua itu sudah dikerjakan oleh Yesus. Kita terima pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Baru kita menerima kehidupan. Kalau nggak mati bersama Kristus, gimana kita bisa hidup bersama Kristus? Atau hidup bagi Allah gitu. Hidup mulia itu. Paham? Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Ya, jadi kita lihat ayat 10 tadi, sekali dan untuk samanya udah mati, dosa nggak akan berkuasa lagi dalam tubuh kita yang fana ini bahkan. Ya, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Jadi, cuman kadang-kadang orang baca ayat ini dibalikin lagi sih. Tuh kan kamu, bukan, baca lagi konteksnya di atas. Ya, karena kita percaya efeknya, ya, kita udah mati bagi dosa, dosa tuh tidak akan lagi berkuasa.
Gitu, saudara. Nah, itu kembali lagi Dead Sea ya. Contoh Dead Sea lagi. Kita baca aja Keluaran 14, 28 sampai 31. Sebagai gambaran. Ya. Berbariklah segala air itu. Ya, air bicara Roh Kudus lalu menutupi kereta dan orang berkuda dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Mati semua, saudara. Jadi Mesir kita, manusia lama kita, semua dosa-dosa yang tadi gede kecil dari rajanya sampai pasukannya semua mati. Makanya hidup saudara, hidup yang betul, apa ada progresif lah, kemajuan bertumbuh ya. Makin mulia ada kepada makin mulia, makin indah kepada makin indah, makin kuat gitu, makin makmur gitu. Ya, pokoknya seperti Yesus saja gitu. Tadi kita udah baca ya. Terus sementara orang Israel gimana? 29. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering. Orang Mesir aja keretanya tuh sangkut-sangkut tuh di lumpur, di bawah air laut kan, apa dasar laut kan bolong-bolong. Orang Israel berjalan di tempat kering, kenapa? Di bawah terbang dengan sayap Raja Wali, terbang tuh dari tengah-tengah laut. Ya, tadi tidak feeble, tidak lemah. Sedang di kiri kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Air Roh Kudus sebagai perlindungan, mengcover semua. Gimana dosa bisa berkuasa lagi? Ya memang ada hal-hal praktis ya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Segala dosa tidak berkuasa. Ya kita perkatakan, kita percaya. Ya kalau ini tapi menarik Pak, mau bikin dosa, mau bikin ini. Ya kita juga ingat, saya pandang Yesus saja. Oh, saya menghormati Bapa saya. Amin. Terus 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dosa nggak berkuasa lagi. Ya, kalau kita hidup di bawah kasih karunia, di bawah, bukan mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Tuhan yang menyelamatkan. Jadi kalau orang Kristen masih hidup, ya Kristen sih Kristen, Mesir sih Mesir, nggak ada bedanya tuh sama orang dunia kehidupannya. Karena nggak memayari ini. Bahwa orang, jadi solusinya di mana? Di Dead Sea. Ingat aja laut mati itu. Laut Teberau itu ya. Melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Dia sendiri akan lihat, alami artinya lihat sendiri. Ya, dia mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus di pinggir pantai di seberang kan. Orang Mesir yang ngambang semua, tenggelam semua. Dia lihat tuh mayatnya semua. Ini hidup mulia. Amin. 31. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Perbuatan siapa? Bukan saudara saya. Perbuatan yang dilakukan Tuhan. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ya kalau kita sekarang takut akan Tuhan apa? Worship. Ya hormat. Tadi kan saya bilang menghormati Tuhan effortless. Bukan karena ketakutan kayak Tuhan itu kejar-kejar dosa. Oh Tuhan, mata Tuhan di segala tempat. Kejar-kejar pentung dosa. Itu bukan pekerjaan Tuhan. Itu tetap pekerjaan kita lagi. Takut dipentung Tuhan gitu. Bukan saudara. Ya. Jadi solusinya, dan itu juga gambaran solusinya masalah dosa itu, solusinya dekat. Ya, mesinnya ngejar, ya, tapi matinya di situ juga. Nah, ini Tuhan mengingatkan juga, ya, bahwa kalau mulai iblis mengejar gitu ya, dan saya nggak tahu nih, masalah sudah apa, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah apa. Solusinya di situ juga.
Seperti Daud lawan Goliat, dipenggalnya pakai pedangnya Goliat. Seperti Yesus, ya, mengalahkan maut lewat apa? Lewat maut. Ya, jadi jawabannya nggak jauh. Ya, Israel berjalan di laut dengan tembok air, Mesirnya matinya di laut juga di situ. Ya, jadi sekali lagi ya, God's way, cara jalan Tuhan itu is the best way. Ya, jadi jangan nggak cara Tuhan. Ya, kita setuju dengan kebenaran. Sama-sama kan, saya setuju dengan kebenaran. Dan sederhana, perkatakan aja, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Makanya dari terus untuk solusi berbagai masalah, startnya saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, jadi pewahyuan itu terus akan mengalir. Di dalam terang kita melihat terang. Tuhan akan tuntunlah untuk setiap case. Ya, kalau saya kan cerita jadi case saya gitu. Kemarin minggu lalu, dua minggu lalu masih lari, masih kram. Sekarang mesti lari lagi, naik gunung lagi. Lebih sakit karena nanjak terus. Tapi saya bilang, saya 120% lebih kuat dari kemarin waktu kram. Dan tidak bisa ada kram lagi. Dan benar, saudara. Ya, jadi nanti saudara akan lihat juga case-case dulu waktu menghadapi masalah, ada tantangannya. Kenapa ada tantangannya? Karena solusinya dekat situ. Gitu. Jadi kalau misalnya gini, mau punya, udah berdoa ini, tapi kok kayaknya tantangannya makin besar. Sebenarnya udah deket gitu aja bilangnya. Karena nggak ada tantangan atau masalah yang lebih besar daripada karya sempurna Yesus, saudara. Maksudnya gitu aja sih. Ya, kadang-kadang memang saya juga alamin gitu. Rasanya udah deket, tapi kok masalah jadi masalah makin gede. Tenang dulu. Kita punya Yesus gitu. Ya, jadi bukan kita makin lemah, bukan. Ya, enggak kali. Ada beberapa orang soalnya gitu. Dia ngadapi tantangan. Misalnya cuci darah gitu, ya harus ini. Udah dikasih tahu oleh biru Yesus sudah sembuh. Tapi rasanya makin parah, atau emang nggak enak kalau cuci darah gitu ya misalnya. Akhirnya dia bilang gini, ya ini kasih karunia Tuhan, ginjal saya rusak. Itu salah, saudara. Atau ada orang cacat gitu katanya. Terus dia bilang, nggak bisa semua orang sembuh. Saya sih nggak peduli, saudara. Ya, walaupun misalnya mata saya kiri nggak lihat, saya tetap bilang mata Yesus di surga, demikian mata saya di bumi. Sebagaimana Yesus di surga, demikian mata di bumi. Nggak ada susahnya kok. Ya minimal saya dipelihara selama manifestasinya belum terjadi. Ya liatin aja nanti. Mungkin 30, 60, 100 kali ganda. Tapi kan jadi jangan terbawa sama perasaan atau apa yang kita alami atau kata orang, pengalaman orang biasanya kalau orang yang ngomong. Jangan mau. Tapi terus adalah terus, kebenaran adalah kebenaran. Amin. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan saya mau menerima apa yang Yesus sudah kerjakan. Luar biasa. Ya, dosa saya nggak mau hidup di dalam dosa lagi. Ikuti saya berdoa, saudara. Katakan gini, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Kau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, kedudukan saya, posisi saya bersama Yesus.
Dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya sudah mati bersama Kristus tadi. Dosa tidak berkuasa lagi. Dan saya hidup mulia di dalam Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, kita dibasuh lagi dengan darah, dengan air yang jernih, firman. Kalau darah mah terus menerus ya, bukan on off, once and for all. Tapi firman membasuh kita, membersihkan kita, sehingga kita segar. Ya, kita bukan jadi santapan iblis tuh ya, debu-debu udah nggak ada lagi. Ya, di kaki kita dibasuh tadi di ruang atas, kita fresh, kita segar. Dan diseka dengan kain lenan tadi ya, mulai perjamuan kudus tuh sebenarnya. Ya, kita memperingati kematian Tuhan. Saudara, apa yang kuteruskan kepadamu aku terima sendiri dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam Tuhan diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur, membaca-bacakan, ya, mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati apa? Kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematiannya adalah kehidupan buat kita. Ya, warisan buat kita. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Berarti benar-benar apa? Benar-benar benefit. Benar-benar menguntungkan. Kita discern, ya, dipisahkan tuh ya. Darah, tubuh. Tubuh Kristus diremukkan. Kita mengakui tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus tadi. Dicambuk, ya, tersinggap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh birurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib. Jam 9 sampai jam 12 urusan sama manusia. Jam 12 sampai jam 3 urusan sama Tuhan, ya. Digantung antara bumi dengan langit, menanggung kutuk, menanggung penyakit, menanggung kematian, menanggung semua yang murka, semua yang mestinya menimpa kita diserap habis oleh Yesus. Kita tinggal rest, bersandar pada kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sama tuh ya posisinya. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat, prosper, good sukses, berhasil dan beruntung. Makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut, gandum terbaik, dari sebatar dan manu dari gunung batu. Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, Kristus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Real tubuh Kristus. Ya, bait Roh Kudus tuh. Ya, dipelihara sempurna oleh Tuhan. Dan sudah makan, ini ucapan perjanjian baru yang dibateraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Dosa kita diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita dibenarkan sepenuhnya. Kita ada kebenaran Allah dalam Kristus. Tidak diinput tadi, tidak diperhitungkan. Ya, malah kita memperhitungkan bahwa kita sudah mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Logizomai. Ya. Kita mewarisi Kanaan, tanah yang mengalir susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar yang baik isinya tidak kita bangun, tidak kita isi, kita memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air danau, di gunung, di lembah. Air bicara finansial ya, kita nggak gali, kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunung yang mengandung tembaga, harta karun Kristus dan bejana tanah ini, kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Exit good land. Ya, kita mewarisi dunia ini. Wealth and health di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham. Panen raya besar, gas yang beraka hujan air. Golden oil dan golden pipe. Berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Warisan anak sulung, karisma, karya-karya roh. Semua janji, semua berkat Tuhan. Sealkitab, milik kita semua udah dibayar overpayment. Saudaraku yang kasih, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur?
adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.